Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita lanjutkan pembahasan bedah kisi-kisi Asesmen Madrasah tahun 2023 dengan mengawali membaca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah wal-hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wad-du'a ilal huda wad-dilalata 'alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardadihi wa qurbihi wa thawabihi. Untuk kisi-kisi berikutnya kita masuk kepada materi kelas 9. Tema yang pertama yaitu Ra'sus Sanatil Hijriyah, keutamaan atau pentingnya tahun Hijriyah. Indikatornya menyimpulkan isi teks naratif tema Ra'sus Sanatil Hijriyah. Contoh soalnya, kanat hijratur rasuli sallallahu alaihi wasallam hadisatan azimatan fit tarikhil islamiyyi. Hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi peristiwa yang agung di dalam sejarah Islam. Lidzalika ja'alal muslimuna yaumal hijrati awwala yaumin fi taqwimil amil hijriyyi. Oleh karena itu, orang-orang Islam menjadikan hari hijrah itu menjadi awal hari pada kalender umum Hijriyah. Wa awwalu man wada'a taqwimal hijriyah, dan orang yang pertama kali meletakkan kalender Hijriyah huwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tipe soal ini adalah tipe soal pilihan ganda. Minan nasfis sabiq, dari teks di atas, awwalu man wada'a taqwimal hijriyah huwa, orang yang pertama kali menemukan kalender hijriyah adalah, jawabannya ba, yaitu Umar bin Khattab. Menyimpulkan isi teks naratif. Kemudian kisi-kisi berikutnya mendeteksi berbagai bentuk dhamir dalam tasrif al-fi'lul madhi al-mujarrad. Tasrif fi'il madhi al-mujarrad yaitu perubahan fi'il madhi mujarrad yang tunggal. Namun di kelas 9 ini sudah tidak lagi membahas tentang fi'il madhi yang mujarrad, tapi sudah ada tasniyah dan jamaknya. Contohnya kalimat taroka dari dhamir munfasil huwa humahum hiya humahunna dan seterusnya sampai nahnu. Contohnya taroka taroku tarokat tarokata tarokna tarokta taroktuma taroktum tarokti taroktuma taroktunna taroktu tarokna. Indikatornya mendeteksi berbagai bentuk dhamir. Contoh soalnya, al-muhajiruna nuktoh-nuktoh watonahum wa buyutahum wa amwalahum wa tijaratahum fi Makkata. Al-fi'lus sahihul ladzi munasibun bidhamiri minan nasis sabiq. Fi'il yang tepat, yang cocok dengan dhamirnya dari teks di atas adalah al-muhajiruna, itu sama saja jamak, tasniyahnya adalah muhajironi, kemudian mufradnya adalah muhajirun. Maka bila ditasrif itu menggunakan misalnya taroka seperti contoh tadi, huwa berarti muhajirun, taroka. Kalau muhajironi yaitu taroka. Kemudian kalau al-muhajiruna berarti
berubah menjadi taroku. Maka jawaban yang tepat adalah dal, yaitu taroku. Kisi-kisi berikutnya menyimpulkan rangkaian acara peringatan Maulid Nabi dalam teks naratif tema Al-Haflu bi Maulidir Rasul, peringatan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih menggunakan tipe soal pilihan ganda. Contohnya, ungzur ila barnamiji fi haflati bi dzikra Maulidir Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tablighul islamiyah, ceramah keislaman. Yang kedua, qiraatul Quran wa tarjamatuhu, yaitu membaca Al-Quran dan tarjamahnya. 3, qiraatut tahlil atau qiraatul burdah, membaca tahlil atau membaca burdah. Yang keempat, al-ikhtitam wa du'a wal i'lan. Yang keempat adalah penutup, doa dan pengumuman. Yang kelima yaitu iftitah. Kalau kita urutkan acara peringatan Maulidur Rasul dari urutan-urutan tadi, yaitu urutannya al-iftitah 5, kemudian qiraatul Quran wa tarjamatahu, atau bisa jadi qiraatul tahlil dulu, kemudian yang kedua atau selanjutnya qiraatul Quran wa tarjamatahu 5, 3, 2. Kemudian yang acara yang keempat adalah tablighul islamiyah, yaitu ceramah keislaman. Yang terakhir al-ikhtitam wa du'a wal i'lan. Berarti urutannya 5, 3, 2, 1, 4. Maka jawabannya adalah alif. Yang selanjutnya mendeteksi fungsi kana wasmuha wa khobaruhal mufrad dalam kalimat. Kaidahnya, kana adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kana juga termasuk fi'il, yaitu fi'il ajwaf, di mana ain fi'ilnya adalah hamzah. Contoh soalnya, al-jumlatus shahihatul lati tasta'milu al-qawaida kana wasmuha wa khobaruhal mufrad hiya alif kana Muhammadun yatiman mundu sighorin. Kana ada, Muhammadun sebagai isimnya kana, kemudian yatiman itu khobarnya kana. Yang ba, kana Muhammadan nabiyun wa rasulun. Kana ada, iku Muhammadan. Muhammadan jadi khobarnya, sopo nabiyun, nabi wa rasulun dan utusan. Yang jim, kuntu ra'isu lajnatil hafli bi maulidir rasul. Kuntu, ya, karena kana adalah fi'il juga, termasuk fi'il ajwaf, maka kalau kemasukan domir mutaharrikah tu itu, maka tu-nya adalah sebagai fa'il sekaligus isimnya kana. Maka seharusnya ro'isu itu harusnya nasob, yaitu ro'isa lajnatil hafli bi maulidir rasul. Yang dal, kanat aisyatu mas'ulatun ngan taqdimil at'imati wal masyrubati. Kanat ada, sopo Aisyatu iku, ya khobarnya kana, yaitu mas'ulatan. Khobarnya kana adalah nasob, tarfangul isma wa tansibul khobar. Jadi kesimpulannya yang mungkin dan mengarah pada jawaban benar adalah alif, yaitu kana Muhammadun yatiman. Jawabannya adalah alif.
Kemudian kisi-kisi berikutnya menganalisis teks dengan tema Nuzulul Quran wal Aidani. Contoh soalnya, fil Islami Aidani. Di dalam Islam itu ada 2 hari raya. Huma Idul Fitri wa Idul Adha. Al-Aidani, 2 hari raya itu yaitu Idul Fitri wa Idul Adha dan Idul Adha. Yahtafilul muslimuna al-Aidaini bisururin fi kulli sanati. Orang-orang Islam merayakan 2 hari raya dengan bahagia setiap tahun. Hadatsa Idul Fitri fit tarikhil awwali min syahri Syawal. Idul Fitri terjadi pada awal bulan Syawal. Al-muslimuna yasumuna Ramadana syahran wahidan min tulu'i syamsi ila ghurubiha. Orang-orang Islam berpuasa pada bulan Ramadan penuh dari atau sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Wa yu'tuna zakata birruzi qabla ayyahtafilul 'ida. Dan orang-orang Islam mengeluarkan zakat fitrah dengan beras sebelum merayakan Idul Fitri. Fi Idul Fitri al-muslimuna yazuruna jironahum liyatlubu al-afwa wa tawsiqi silatir rahmi bainahum. Pada hari raya Idul Fitri, orang-orang Islam berkunjung ke tetangga-tetangga mereka untuk meminta maaf dan menguatkan silaturahmi di antara mereka. Pertanyaannya, ini tipe soalnya adalah tipe soal uraian. Matal muslimuna yasumuna fi syahri Ramadan. Mata adalah kata tanya, ismul istifham yang menanyakan waktu. Matal muslimuna, kapan orang-orang Islam yasumuna berpuasa fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Jawabannya ada pada jumlah yang ketiga, yaitu al-muslimuna yasumuna Ramadan syahron wahidan min tulu'i syamsi ila ghurubiha. Jawabannya al-muslimuna yasumuna min tulu'i syamsi ila ghurubiha. Kemudian untuk indikator kisi-kisi berikutnya, mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam teks dengan tema Nuzulul Quran wal Aidani. Unsur kebahasaan pada tema Nuzulul Quran wal Aidani ini yaitu lam alif an-nahiyah atau lam an-nafyi plus fi'il mudhari dan ditambah al-mazid minal fi'li sulasi, madhi, mudhari dan masdar. Contoh soalnya, minan nassis sabiq al jumlatul lati fiha al fi'lul madhi tadullu. Dari teks di atas, jumlah yang di dalamnya terdapat fi'il madhi ditunjukkan pada jumlah yang kedua, yaitu hadatsa Idul Fitri fit tarikhil awwali min syahri Syawal. Jawabannya pada jumlah yang kedua, yaitu hadatsa. Kemudian indikator berikutnya menentukan pokok pikiran pada teks tema Nuzulul Quran wal Aidani. Contoh soalnya, Al-Qur'anul Karimu kalamullahilladzi nazzalahu ala rasulihi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang mulia adalah kalamullah, yaitu firman-Nya Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
yata'abbadu fi ghara khirain. Adapun Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu beribadah atau berkholwat, bermunajat di Gua Hira. Walamma balagha arba'ina sanatan nazzala alaihi Jibrilu bil wahyi. Ketika usia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai 40 tahun, malaikat Jibril turun membawa wahyu. Wa kana awwalu ma nazala minal Qur'anil Karim, dan firman Allah Al-Qur'an yang turun pertama kali yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Al-fikratur ra'isiyah as-sahihah min hadzal nasi. Pokok pikiran utama yang benar dari teks di atas adalah alif, Al-Qur'anul Karim kalamullah. Al-Qur'an yang mulia adalah firman Allah. Ba, kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu fi ghara khirain. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah di Gua Hira. Jim, nazzala Jibril bil wahyi. Malaikat Jibril turun membawa wahyu. Kemudian yang dal, awwalu ma nazala minal Qur'anil Karim. Surat pertama yang turun dari Al-Qur'an. Kemungkinan jawaban yang benar adalah dal, yaitu awwalu ma nazala minal Qur'anil Karim. Ini opsi-opsi atau pilihan-pilihan yang kemungkinan jawaban bisa dipilih, sehingga perlu kejelian, ketelitian. Kemudian untuk selanjutnya, mendeteksi penggunaan lam alif an-nahiyah dan lamun nafi dalam kalimat. Al-khiwarul lati yadullu fihi qawa'idas shahiha ngan lam alif an-nahiyah plus al-fi'lul mudhari illa. Percakapan di bawah ini yang menunjukkan di dalamnya kaidah yang benar tentang lam alif an-nahiyah plus fi'il mudhari illa, kecuali. Ini harus diperhatikan apabila ada pertanyaan atau perintah, tiba-tiba di akhir perintah itu ada illa, berarti kecuali. Berarti harus memilih yang berbeda atau yang salah. Kalau jawaban semuanya benar berarti milih yang salah. Kalau jawabannya semuanya salah berarti memilih yang benar. Pada intinya fokus kepada kalimat illa, kecuali. Alif, qala al-ustadzu la takhaf ya Hasan sawfa asyrahu laka hadzal mawdu'a marratan tsaniyah. Ini betul susunannya dan harokatnya. Yang ba, wa qala al-ustadz la takhofi ya Hasan sawfa asyrahu laka hadzal mawdu'a marratan tsaniyah. La takhofi ini dipakai seharusnya untuk mukhatabah, yaitu lawan bicara perempuan. Wa qala al-ustad la takhofa ya Hasan wa Ahmad sawfa asyrahu lakuma hadzal mawdu'a marratan tsaniyah. Ini juga jawabannya betul. La takhofa, ya mukhatabnya dua, yaitu mukhatabani ya Hasan wa Ahmad. Kemudian yang dal, wa qala al-ustad la takhof ya Zidan sawfa asyrahu laka hadzal mawdu'a marratan tsaniyah. Ini juga susunan lam alif an-nahiyah plus fi'il mudhari'nya juga benar. Maka jawaban dari pertanyaan atau perintah yang betul jawabannya adalah yang ba, karena di situ penggunaan lam alif an-nahiyah dan fi'il mudhari itu keliru atau salah. Seharusnya la takhofi ya Fatimah, harus perempuan. Kemudian yang berikutnya, menganalisis teks dengan tema jamalut tabi'ati, keindahan alam semesta. Contoh soalnya, hadhihi hadiqatu ummi. Ini adalah kebun Umi, ibu saya. Hiya hadiqatun jamilatun.
Kebunnya adalah kebun yang indah. Tamatta'u huna al-manadhira at-tabi'ata. Pemandangannya itu sangat enak dinikmati, sangat indah. Fiha asjarun katsiratun wa azharun jamilatun. Di dalam kebun itu terdapat pepohonan yang banyak dan bunga-bungaan yang indah. Alwanuha mutanawwi'atun. Warna-warnanya itu bermacam-macam. Warawaiha atrotun. Dan udaranya sejuk. Hadhihi min ba'di jamalit tabi'ati fi qaryati umi. Ini adalah sebagian dari keindahan-keindahan alam di desa ibu saya. Yalaha min manaziri jamilatin. Al-mawdu'atu sahihatu min hadzan nasi hiya, judul yang benar, yang tepat untuk teks di atas adalah alif jamalul qaryah, keindahan desa. Ba jamalul hadiqah, keindahan kebun atau taman. Jim hadiqatu ummi, kebun ibuku. Kemudian dal manadhiru hadiqatin, pemandangan taman. Maka kemungkinan jawaban yang tepat adalah hadiqatu ummi, kebun ibu saya. Kemudian yang berikutnya, mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam teks dengan tema jamalut tabi'ati. Tipe soalnya adalah tipe soal isian singkat. Ma fi hadiqati ummi, apa yang ada di dalam kebun ibu saya. Di dalam kebun ibu saya ini ditunjukkan di teks fiha asjarun katsiratun wa azharun jamilatun. Kemudian untuk kisi-kisi berikutnya menyimpulkan isi teks tema jamalut tabi'ati. Contoh soalnya, fil utlatil madiyati, pada liburan yang lalu, rohala romi wa usrotuhu ila jaziroti Bali. Romi dan keluarganya melakukan perjalanan ke Pulau Bali. Jaziratu Bali hiya min ihda jazairi fi Indonesia. Pulau Bali adalah salah satu pulau di Indonesia. Wahya laha jamalut tabi'atil masyhurati hatta kharijil biladi. Pulau Bali memiliki keindahan alam yang terkenal sampai ke mancanegara. Al-manadhiru tabi'atu al-masyhuratu fi jazirati Bali hiya, pemandangan alam yang terkenal di Pulau Bali yaitu Syati'u Kuta, yaitu Pantai Kuta. Indikator kisi-kisi berikutnya yaitu merinci perubahan dalam tasrif fi'il amr. Contoh soalnya menggunakan tipe soal pilihan ganda. At-tartibus shahihu fi manhajil qawaidi min tasrifil fi'lil amri huwa, urutan yang benar dalam mengurutkan kaidah pembentukan fi'il amr yaitu yang alif itu urutannya menghilangkan huruf mudhore, kemudian yang selanjutnya menyukunkan huruf terakhir, kemudian memberi hamzah pada huruf pertama dan disukunkan apabila huruf terakhirnya adalah berharokat sukun. Yang ba, fi'il mudhore, contohnya yadrusu, yaftahu, yajlisu. Kemudian langkah yang kedua menghilangkan huruf mudhore. Yang ketiga sukunkan huruf terakhir. Kemudian yang terakhir memberikan hamzah dan diberi harokat sesuai dengan huruf sebelum akhirnya. Kemudian yang jim, yang pertama sukunkan huruf terakhir. Kedua beri hamzah jika huruf pertama ternyata sukun.
Kemudian yang ketiga hilangkan huruf mudhore. Yang terakhir fi'il mudhore. Yang dal fi'il mudhore kemudian disukunkan, kemudian diberi hamzah huruf pertamanya, kemudian dihilangkan huruf mudhore. Maka urutan yang benar cara membentuk fi'il amr itu ada pada jawaban ba. Fi'il mudhore, kemudian langkah berikutnya hilangkan fi'il mudhore. Yang ketiga sukunkan huruf terakhir. Kemudian langkah berikutnya memberikan hamzah. Kemudian hamzah itu diharokati sesuai dengan harokat huruf sebelum akhir. Contohnya yadrusu, huruf mudhoreknya dibuang menjadi darsu, menjadi dalnya sukun, rusu begitu. Kemudian disukunkan, dalnya sukun, roknya domah, sinnya sukun. Kemudian diberi hamzah pada awal kalimat, pada awal katanya. Kemudian diharokati sesuai atau sama dengan huruf sebelum akhir, yaitu ro. Harokat ro itu domah, maka hamzahnya diberi harokat domah, maka dibaca udrus. Indikator berikutnya mengumpulkan bukti ciptaan Allah dalam teks naratif tentang tema Khaliqul Alam. Contoh soalnya, ungduru ilal alami haulana. Lihatlah kalian ke alam semesta di sekitar kita. Huwallahul ladzi khalaqas samaa wa anzala minhal maa'a. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan menurunkan darinya air. Wa khalaqa fiha syamsa wal qamara. Dan Allah telah menciptakan di dalamnya itu matahari dan rembulan. Wa zayyanaha bil kawakibi wan nujumi. Dan Allah telah menghiasi langit dengan bintang, gumintang, dengan planet dan bintang. Huwallazi khalaqal arda wa ambata fihal asjara wal azhara wa ajra fihal anhar. Dialah Allah yang telah menciptakan bumi ini dan menumbuhkan di dalam bumi itu pepohonan dan bunga-bunga, dan telah di dalamnya mengalir air. Makhluqatillah fil ardi allati tuzkaru minan nasis sabiq minha. Ciptaan-ciptaan Allah di bumi yang disebutkan dari teks di atas adalah di bumi, di garis bawah ini ya, di bumi, bukan di langit. Yang alif al-asjaru wal qomaru wal anhar. Itu ada al-qomarnya, al-qomar di langit. Yang ba al-ma'u wal azharu wan nujumu. Al-ma'u wal azhar di bumi, wan nujumu di langit. Jim al-asjaru wal azharu wal anharu. Asjar pepohonan, azhar bunga-bunga, wal anhar langit, sungai, semuanya di bumi. Dal al-ma'u wal qomaru wal anhar, air, bulan, dan sungai-sungai. Maka jawabannya adalah jim. Kemudian indikator berikutnya menelaah perubahan bentuk pada ismul mausul. Ini di dalam soal, contohnya disajikan beberapa jumlah yang di dalamnya terdapat ismul mausul. Mari kita telaah. Yang pertama, khalaqallahu sama alladzi zuyyinuha bil kawakib. Allah menciptakan langit dan menghiasinya dengan planet-planet. Ismul mausulnya alladzi. Yang kedua, khalaqallahul ardalladzi na'ishu fiha. Allah telah menciptakan bumi ini yang kita hidup di dalamnya. Yang ketiga, khalaqallahul qamara alladzi yadhharu fil laili. Allah telah menciptakan rembulan yang muncul pada malam hari. Yang terakhir, nomor 4, khalaqallahul matara allati asqa bihin nabatati. Allah telah menciptakan hujan yang
menyirami pepohonan atau tanaman. Al jumlatul lati fiha tadullu al ismul mausulus sahih hiya. Jawaban yang kemungkinan benar adalah ba, yaitu nomor 3, khalaqallahul qamarul ladzi yazharu fil laili. Kemudian indikator berikutnya yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam teks dengan tema al-khufadhu alal bi'ah. Contoh soalnya, fil utlati hadhihi sanati, pada liburan tahun ini, tas'adu farhatu jabala merbabu ma'a asatidhiha wa asdiqaiha. Farhah bersama para guru dan teman-temannya akan mendaki Gunung Merbabu. Jabalu Merbabu qoribun min Madinati Salatiga. Gunung Merbabu dekat dari kota Salatiga. Wa huwa aqrabu min Jabali Sindoro. Gunung Merbabu ini dekat dari Gunung Sindoro. Tash'uru farhatu bisururin. Farhah merasa bahagia. Wahia tasta'idu hajatiha wa budhurul asjar. Dan dia menyiapkan segala kebutuhannya dan bibit-bibit pepohonan. Al jumlatul lati fiha ismut tafdil, yakni jumlatun wahidatun, yaitu jumlah yang pertama. Al jawab, apakah betul terdapat isim tafdil pada jumlah yang pertama? Jawabannya khoto, karena isim tafdil muncul pada jumlah yang kedua, yaitu Jabalu Merbabu qoribun min Madinati Salatiga wa huwa aqrabu min Jabali Sindoro. Kemudian yang selanjutnya yaitu menganalisis fakta dalam teks tentang al-khufadhu alal bi'ah. Ini harus ditambah dengan pengetahuan kita, apalagi kalian sudah belajar IPS, yaitu tentang ilmu pengetahuan sosial. Contoh soalnya, Jabalu Merbabu waqa'a fi, Gunung Merbabu itu ada di mana? Jawal Wusto, yaitu ada di Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir, menelaah perubahan bentuk ismut tafdil dalam kalimat. Contoh soalnya, al jumlatus shahihatul lati tujadu fihal qawaidu min ismit tafdil minan nasis sabiqah. Jumlah yang benar yang bisa ditemukan kaidah isim tafdil dari teks di atas ialah, jawabnya, Jabalu Merbabu aqrabu min Jabali Sindoro. Gunung Merbabu lebih dekat dari Gunung Sindoro. Demikian bedah kisi-kisi asesmen madrasah tahun pelajaran 2022-2023. Alhamdulillah semuanya telah selesai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Silahkan tinggal dipelajari. Semoga video yang ada ini semuanya 7, 8, dan 9 bisa membantu belajar siswa-siswi semuanya dalam mempersiapkan atau mensukseskan ujian madrasah menggunakan sistem asesmen madrasah. Jangan lupa terus berdoa dan giat belajar. Giat belajar harus diiringi dengan taqarrub, berupa berdoa yang giat dan bermunajat, agar nanti ketika kita mengerjakan soal, kita mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah, sehingga tangan kita akan dituntun untuk memilih jawaban-jawaban dari soal-soal asesmen dengan jawaban yang benar. Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada pertanyaan atau memberikan kritik saran, dipersilahkan di kolom komentar atau mengirim langsung ke nomor saya yang ada di deskripsi.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'an najah fil imtihan.